Luhut Binsar Panjaitan, mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, dan sekarang menjabat Ketua Dewan Ekonomi Nasional, menyampaikan bahwa statement yang sangat menggelegar bagi saya dan mengagetkan bagi saya karena ini keluar dari orang pemerintah, bagian dari terpenting Kabinet Jokowi 10 tahun. Beliau mengatakan bahwa anggaran Bansos 500 triliun tetapi yang sampai ke rakyat hanya setengahnya. Kalau kita bicara setengah dari 500 triliun artinya 250 triliun tidak sampai ke rakyat. Pertanyaannya, lantas uang itu sampai kemana? Atau berhenti di mana? 250 triliun itu bukan main-main. Dan ini pernyataan disampaikan oleh seorang pejabat tinggi di Republik ini yang selama masa pemerintahan Jokowi, siapa yang tidak tahu namanya Pak Luhut Binsar Panjaitan. Bahkan beliau sering disebut Lord, bahkan disebut sebagai Prime Minister, Perdana Menteri, atau disebut Presiden setengah, segala macam lah predikat yang ditempelkan ke beliau mengingat kewenangan dan kekuasaan beliau pada saat zaman Pak Jokowi sangat luar biasa. Dan sekarang beliau di pemerintahan Pak Prabowo menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Pertanyaannya 500 triliun itu disimpangkan di Bansos 500 triliun itu di era Prabowo atau di era Jokowi? Tentu di era Jokowi, karena sekarang tidak mungkin. Pemerintahan ini baru berjalan dan Luhut adalah bagian terpenting dari pemerintahan Pak Jokowi. Saya sebagai rakyat jadi ingin bertanya, apakah Pak Luhut tidak tahu penyimpangan itu semasa menjabat? Apakah Pak Luhut tidak mengerti kemana arahnya Bansos itu? Kita tahu siapa yang paling banyak membagi-bagikan Bansos selama jabatan Pak Jokowi. Justru Pak Jokowi sendiri yang paling banyak turun ke lapangan membagi-bagi Bansos. Paket-paket bantuan sosial, beras, segala macam kebutuhan sosial dibagikan langsung oleh Presiden. Bahkan Menteri Sosial hampir tidak terlihat membagikan Bansos. Jadi kalau pertanyaannya ada 500 triliun yang anggaran yang dipakai, setengahnya adalah hilang tidak sampai ke rakyat. Siapa yang menyimpangkan? Tentu yang menyimpangkan adalah yang membagi-bagi. Tidak mungkin yang tidak membagi-bagi bansos itu menyimpangkan. Siapa yang menyiapkan ini semua? Harusnya Pak Luhut Binsar Panjaitan bertanya kepada Pak Jokowi yang paling banyak membagikan bansos selama menjabat. Kemana bantuan sosial itu perginya? Kenapa setengahnya tidak sampai ke rakyat? Atau Pak Luhut Binsar Panjaitan mestinya bertanya kepada dirinya bersama-sama ke Pak Jokowi. Misalnya begini, Pak Jokowi, itu kemarin bansos kemana ya, kok nggak sampai ke lapangan semua? Kita kerjanya nggak benar dong Pak Jokowi. Mungkinkah seperti itu akan dilakukan? Saya tidak percaya. Jadi persoalan ini saya pikir bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan harusnya menjadi masukan bagi penegak hukum. Artinya di sini ada penyimpangan yang terjadi dari bansos, pembagian bansos. Dan tidak main-main, setengah dari 500 triliun itu ada 250 triliun. Dan pelaku-pelaku pidana di sini, pelaku-pelaku penyimpangan di sini harusnya dihukum mati. Karena ini adalah proyek sosial, proyek bantuan sosial yang tidak seharusnya diselewengkan. Sama dengan bantuan bencana, tidak boleh diselewengkan. Maka siapapun yang terlibat di dalam penyimpangan tersebut layak dihukum mati. Siapapun, bahkan kalaupun Jokowi yang memang melakukan penyimpangan, layak dihukum mati. Kementerian-kementerian melakukan penyimpangan, hukum mati. Jadi jangan sampai statement Pak Luhut Binsar Panjaitan ini hanya berlalu begitu saja. Harusnya Pak Luhut Binsar Panjaitan langsung dipanggil oleh KPK untuk memberikan data, informasi dan keterangan terkait statement yang menyatakan setengah dari bansos itu tidak sampai ke rakyat atau disimpangkan atau hilang. Kemana perginya? Mangkrak di mana itu 250 triliun, setengah dari 500 triliun? Ini yang harusnya langsung ditanya oleh KPK kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Dan saya mendukung Pak Luhut Binsar Panjaitan untuk membuka borok ini seterbuka-bukanya. Buka dong Pak, buka Pak. Jangan disimpan kalau Bapak tahu ada setengahnya menyimpang atau tidak sampai ke rakyat. Buka, tidak sampainya di mana, di titik mana itu terjadi, dan mangkrak di mana 250 triliun itu tidak terrealisasi ke rakyat. Dan kalau memang ada korupsi di sana, mari kita tindak semua, hukum mati semua, tidak peduli siapa. Ini penting bagi kita sebagai sebuah negara dan penting juga bagi pemerintahan Pak Prabowo untuk mempelajari apa yang terjadi di era Jokowi. Bapak jangan meniru kelakuan Pak Jokowi, Pak Prabowo, jangan Pak. Stop Pak, stop.